Baik, sekarang apa bukti bahwa Ar-Razi itu memang orang yang suka bertanya atau skeptis terhadap segala sesuatu? Hal ini dapat kita lihat dalam narasi tafsirnya, eh, di mana teman-teman ketika melihat tafsir Ar-Razi itu akan banyak sekali menemukan kata mas'alatun, masail, dan yang lain-lain. Nah, misalnya di sini, jadi Ar-Razi banyak sekali mengemukakan berbagai macam permasalahan atau persoalan ketika menjelaskan sebuah tafsir. Dalam tafsir Ta'awudz ini misalnya, Ar-Razi membagi pembahasan menjadi dua bagian, naw'ani. Ada dua bagian pembahasan, setiap pembahasan itu juga ada cabang pembahasannya lagi. Misalnya Al-Qismul Awal, nah ini bagian pertama, itu dikatakan wafihi abu wabun, dikatakan ada beberapa bab lagi. Nah, dibagi lagi, pembahasan pertama dibagi lagi menjadi beberapa bab. Nah, bab pertama pun ini dibagi lagi menjadi beberapa item persoalan. Wafihi masail. Dalam bab pertama ini ada beberapa permasalahan. Nah, ini banyak sekali permasalahan. Ya. Jadi variabel terkecil itu dikejar oleh Ar-Razi itu sampai variabel terkecil ya, dalam menjelaskan sebuah persoalan. Hal inilah yang menjadikan Ar-Razi sebagai orang yang cukup skeptis dalam pola pikirnya. Akan tetapi meski demikian, skeptisisme Ar-Razi ini pada dasarnya tidak menjadikannya sebagai orang yang ateis, melainkan Ar-Razi pada dasarnya adalah seorang rekonsiliator. Ya, berbeda dengan Abu Bakar Ar-Razi, ada lagi Ar-Razi satunya lagi ya, yang dokter itu dia menolak teori nubuat. Kalau Ar-Razi ini tidak, justru dengan skeptisisme ini dia menjadi seorang yang middle grounder lah, atau middle roader. Jadi dia mendamaikan antara khazanah keagamaan dan khazanah saintifik pada masa itu yang didominasi oleh khazanah Helenisme Yunani. Ya, seperti itu. Nah, jadi Ar-Razi ini dia adalah seorang yang polimath. Polimath itu dalam artian dia memiliki kepakaran dalam berbagai macam bidang. Ya, dia mempelajari berbagai macam bidang dan pakar dalam bidang-bidang tersebut. Selain sebagai seorang mufasir, Ar-Razi juga itu termasuk salah satu tokoh dalam khazanah astronomi atau astrologi, kosmologi. Ya. Kalau kita lihat sejarah kosmologi abad pertengahan, maka kita akan menemukan nama Ar-Razi di dalamnya. Ya. Jadi sudah saya sampaikan video sebelumnya bahwa Ar-Razi ini hidup dalam transisi geosentris ke heliosentris. Nah, dalam transisi ini, dalam fase interlude ya, antara geo ke heliosentris, di dalamnya diisi oleh berbagai dinamika pemikiran yang mengkritisi pemahaman sebelumnya geosentris dan membuka kemungkinan peluang-peluang pemikiran yang baru untuk mencapai heliosentris. Ar-Razi ada di dalamnya. Gagasan Ar-Razi yang kontributif dalam hal ini adalah gagasannya tentang multi-universe. Ya, multi-universe. Ya, jadi kalau geosentris itu bersikukuh bahwa alam itu hanya ada satu, dan bumi sebagai pusatnya, nah maka Ar-Razi menolak model ini. Dia mengatakan, oh enggak, alam itu banyak. Alam yang kita tinggali itu memang kita tinggal di alam dunia ini, tetapi ada alam lain yang bisa jadi lebih besar di luar alam dunia ini. Dan uniknya Ar-Razi mendasarkan argumentasi ini ke dalam surat Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alam di situ jamak ya. Ini inspirasi dari Al-Fatihah yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang mengurus seluruh alam-alam ya, tidak hanya satu. Nah, ini membawanya kepada gagasan multi universe yang ketika itu men-challenge ya, atau menantang otoritas model geosentris ya, seperti itu. Dan dia juga dalam hal ini sedang menolak gagasan kosmologi versi Ibnu Sina dan Aristoteles yang sepenuhnya berbasis kepada kosmologi model Ptolemy yang sangat geosentrik itu ya. Jadi di sini posisi Ar-Razi dalam konstelasi pemikiran paradigma saintifik global ketika itu. Ya, baik. Kemudian kita akan lebih fokus membahas Ar-Razi sebagai seorang mufasir. Jadi Ar-Razi itu banyak, dia sebagai seorang tadi dikatakan oleh Muqaddimah Muhakkik, dikatakan bahwa Ar-Razi itu adalah seorang ahli fikih, ahli kalam, mutakalim, seorang filosof, seorang ahli kedokteran juga, sebagai seorang tabib, Tabaqatul Atibba karya Ibnu Usaybiyah itu mencantumkan Ar-Razi sebagai salah satu entry-nya.
Tapi di sini kita akan fokus Ar-Razi sebagai seorang mufassir. Nah, karena background Ar-Razi yang apa polimath itu, dia pakar dalam berbagai hal, baik itu ilmu agama atau ilmu saintifik pada masa itu, ya, meskipun dia itu sebagai rekonsiliator, maka corak tafsir yang dia sajikan di dalam Fathul Ghaib itu ensiklopedik dan eklektik. Ensiklopedik dalam artian dia mencantumkan berbagai isu ketika menjelaskan tafsir sebuah ayat. Isu-isu yang dia tahu apa saja itu, mau isu tentang ilmu agama ya jelas, yaitu kalam, fikih segala macam, bahkan isu-isu dari dari khazanah saintifik ketika itu, kedokteran, psikologi, ya, dan okultisme juga ada di situ, karena Ar-Razi punya kitab As-Sirrul Maknun ya, tentang okultisme, tentang raja-raja seperti itu, dia juga punya. Nah, jadi itu ya background seorang Ar-Razi kemudian mempengaruhi bagaimana cara dia menuliskan sebuah kitab tafsir. Nah, makanya dengan fenomena seperti ini akhirnya muncullah sebuah komentar dari ulama yang saya kira itu memang memiliki kecenderungan pemikiran bahwa tafsir itu harus didominasi oleh maksur. Jadi orang-orang bil maksur lah gitu. Itu mengatakan bahwa dalam tafsir Ar-Razi itu fihi kullu syai'in illa tafsir. Di dalam tafsir Ar-Razi itu ada segala sesuatu kecuali tafsir itu sendiri. Ya. Ini kritik dari sebagian ulama yang dikutip oleh Abu Hayyan dalam Bahrul Muhit ya, dan dikutip kembali, disadur kembali oleh Niazi saya kira ini mufassirun hayatuhum wa manhajuhum ya. Nah, sini ada fihi kullu syai'in illa tafsir ya. Nah, jadi inilah yang menjadi keanehan ketika itu ya. Kalau yang lain itu menulis tafsir dalam konteks maksur, maka Ar-Razi ketika itu sudah berbicara banyak hal di dalamnya gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa tafsir Ar-Razi itu yusakhiru al-ma'arif al-insaniyah. Jadi tafsir Ar-Razi itu pada dasarnya dia itu ingin mengakomodir berbagai macam pengetahuan yang dimiliki oleh manusia pada masa itu ya. Jadi, makanya semuanya ada di dalam tafsir Ar-Razi itu, berbagai macam bidang keilmuan. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga disebutkan walizalika qala ba'dul ulama. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan fihi kullu syai'in illa tafsir. Ya. Ini Abu Hayyan ya, di dalam Bahrul Muhit dikutip kembali oleh siapa? Oleh Al-Niazi. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis sumber-sumber penafsiran Ar-Razi. Ini dari mana Ar-Razi menyadur materi-materi tafsirnya. Nah, di sini saya memakai kajian yang sudah dilakukan oleh Ali Ayyazi dalam Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum. Itu dikatakan bahwa satu, dalam konteks linguistik ya, materi-materi linguistik dalam tafsir, Ar-Razi dalam hal ini dia bersandar kepada tafsir-tafsir yang ditulis oleh Az-Zajjaj, Ma'anil Quran ya judulnya, Ma'anil Quran, kemudian Al-Farra sama Ma'anil Quran juga, dan Al-Mubarrad, dan Goribul Quran dari Ibnu Qutaibah. Jadi ini nama-nama top dalam konteks linguistik Al-Quran ketika itu. Kemudian dalam konteks maksur atau riwayat-riwayat tafsir, Ar-Razi banyak mengutip riwayat-riwayat yang berasal dari jalur Ibnu Abbas dengan beberapa perawinya, beberapa jalur ya, ada Mujahid, Qatadah, As-Suddi, Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Jubair ya. Kemudian dia juga banyak mengambil dari At-Tabari, Jami'ul Bayan, As-Sa'labi, Al-Kashfu Al-Bayan. Jadi ini sumber-sumber maksur ya yang ada di dalam Mafatihul Ghaib. Nah, kemudian karena tafsir Birruji itu sebetulnya sudah ada sebelum Ar-Razi, ya, terutama dikembangkan oleh orang-orang Mu'tazilah ya. Nah, maka Ar-Razi juga sebetulnya berkiblat ke sana. Berkiblat dalam artian trennya ya. Jadi tren menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu itu memang sudah ada ya. Dan itu terutama dimotori oleh orang-orang Mu'tazilah. Ar-Razi saya kira itu
menulis tafsir ini salah satunya dimotivasi oleh respon terhadap orang-orang Mu'tazilah ini. Mengingat Ar-Razi sendiri adalah seorang pembela Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah tulen. Makanya dalam kutipan-kutipan Ar-Razi banyak ditemukan nama-nama Al-Jubai, misalnya kan, orang Mu'tazilah ini. Abu Muslim Al-Isfahani, Qadi Abdul Jabbar, kemudian Abu Bakar Al-Asom, kemudian Ar-Rumani, Az-Zamakhsyari, itu orang-orang Mu'tazilah, ya, yang dikutip oleh Ar-Razi untuk dibantah argumentasinya, bukan untuk diafirmasi, ya, seperti itu. Ya, itu tafsir bil Ra'i yang dijadikan referensi oleh Ar-Razi. Nah, selanjutnya Ar-Razi ini tadi saya katakan dia menjadi representasi dari puncak tafsir bil Ra'i dalam dunia Sunni khususnya, ya, dunia Sunni khususnya. Nah, upaya Ar-Razi ini kemudian menginspirasi mufasir setelahnya untuk secara leluasa, ya, menulis tafsir bil Ra'i. Jadi dia semacam membuka keran atau membuka pintu gerbang bagi kemunculan tafsir-tafsir bil Ra'i yang lainnya. Misalnya di sini ada beberapa tafsir bil Ra'i yang terpengaruh oleh Ar-Razi. Di sini diantaranya disebutkan An-Naisaburi dalam Gharaibul Quran, Waraqaibul Furqan gitu ya. Al-Baydawi, ya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, Al-Alusi Ruhul Ma'ani, Al-Qasimi Mahasinut Ta'wil, Al-Manar, Rasyid Ridho, dan sampai At-Tabatabai dalam Al-Mizan itu terinspirasi dan banyak mengutip dari Fakhruddin Ar-Razi di dalam materi tafsirnya, seperti itu. Jadi disinilah kontribusi Ar-Razi di dalam mempopulerkan tren tafsir bil Ra'i di kalangan dunia Sunni khususnya dan di kalangan non Sunni. Kemudian setelah kita menganalisis sumber material ini, sumber material Ar-Razi, kita juga akan melihat kontroversi di balik authorship atau kepengarangan kitab ini. Ada asumsi yang mengatakan bahwa Ar-Razi tidak menulis tafsir ini secara utuh, tapi dia hanya menulis sampai bagian tertentu, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya. Nah, dalam hal ini kita akan merujuk kepada Tafsir Al-Mufassirun karya Az-Zahabi. Di sini disebutkan ada dua informasi. Pertama dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu mengatakan bahwa orang yang menyempurnakan Mafatihul Ghaib itu adalah Najmuddin Al-Makhzumi Al-Qubuli, ya. Nah, jadi Ar-Razi itu tidak sampai selesai dan ini yang menyempurnakan orang ini. Ada lagi yang mengatakan pengarang Kasyful Dzunun bahwa ada tokoh lain, ada ulama lain yang juga turut andil dalam penyempurnaan tafsir ini. Dia adalah Syihabuddin bin Khalil Al-Khuwi, ya, Ad-Dimashqi, ya. Jadi ini ada yang mempersoalkan kepengarangan tafsir ini. Nah, akan tetapi sekalipun ada keraguan semacam ini testimoni dari mereka yang sudah membaca tafsir Ar-Razi dari awal sampai akhir, ya. Bagi yang sudah membaca dari awal sampai akhir, itu mereka mengatakan bahwa Ar-Razi sangat konsisten dalam pola narasinya. Jadi hampir kita tidak bisa membedakan mana yang orisinil Ar-Razi, mana yang ditulis oleh Ar-Razi, mana yang ditulis oleh orang lain. Kalau memang itu ditulis bareng-bareng gitu loh. Nah, misalnya Az-Zahabi juga di sini sebagai orang yang sudah membaca banyak tafsir ini, pada akhirnya dia berkesimpulan, "Summa innal qari'a fi hadzal tafsir la yakadu yalhaz fihi tafawutan fil manhaj wal maslak." Ya. Jadi pada dasarnya kita hampir tidak akan menemukan perbedaan di dalam pola narasi, ya, di dalam metodologi penyajian. Nah, makanya dalam beberapa kajian ada yang tegas mengatakan bahwa hal tersebut, keraguan-keraguan tersebut itu hanya sebatas syubhat, ya, itu dibilangnya syubhat, ya, karena dengan basis yang tadi kita katakan, kalau kita baca dari awal sampai akhir itu hampir kita tidak dapat temui perbedaan dalam pola narasi. Dia mengatakan memang itu sepenuhnya ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Di antaranya yang mengatakan itu adalah Muhsin Abdul Hamid ini, ya. Muhsin Abdul Hamid sebagai salah seorang yang fokus meneliti tafsir Mafatihul Ghaib itu mengatakan ya tafsir ini seluruhnya dikarang oleh Ar-Razi dengan pertimbangan konsistensi di dalam pola narasi.